Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Eh, saya akan memulai acara webinar kita. Tutorial hukum gratis ke-7 dan ke-8, hukum perseroan terbatas. Nah, untuk pembukaan kita akan memperdengarkan lagu Indonesia Raya.
Oke, terima kasih. Kita sudah memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Eh, Tunggu sebentar Bapak Ibu, selagi menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, saya akan pasang juga untuk live streaming. Kita break sebentar, kira-kira 5 menit.
Oke, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih. Breaknya kita cabut. Baiklah, kita akan mulai. Saya akan share presentasi. Sebentar. Sebentar. Ada masalah sebentar. Saya punya masalah dengan presentasi untuk share, biasanya bisa. Ya, akhirnya bisa. Oke. Oke, apakah Bapak Ibu sudah bisa lihat presentasinya? Sebentar ya. Oke, maaf ada gangguan teknis soal presentasinya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Selamat datang di tutorial hukum gratis keadilan bagi semua. Ini adalah platform kita untuk saling berbagi terhadap tutorial-tutorial hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Nah, ini saya sediakan bagi Bapak Ibu secara gratis dalam tujuan untuk pendidikan hukum, sehingga Bapak Ibu kiranya bisa memahami apa saja yang ada dalam hukum kita di Indonesia. Nah, saat ini kita akan masuk ke tutorial 7 dan ke-8 tentang hukum perseroan terbatas. Jadi tutorial hukum gratis ini sudah punya 6 episode sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat tutorial hukum gratis episode-episodenya di YouTube channel, ada di chat Google Meet, sudah saya kasih linknya ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi rekaman video dari pembahasan-pembahasan yang sudah pernah kita lakukan di tutorial hukum gratis ini. Baiklah, perkenalan sebagai tutor di tutorial hukum gratis ini saya Sukni Tumi Pengata, SHMH. Saya saat ini berprofesi sebagai konsultan hukum. Saya memiliki lisensi advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI. Kemudian mediator pengadilan non-hakim, lisensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saat ini saya berkantor di SHM Partnership di Menara Raja Wali Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kantor saya juga merupakan kantor advokat, mediator, konsultan hukum pasar modal, pengurus, dan kurator. Baik, ya, lanjutan dari tutorial 6 sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek kembali apa saja yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, ini adalah lanjutannya. Sebelumnya saya juga mau menginformasikan bahwa kita nanti di jam 12 akan break untuk istirahat. Untuk istirahat dan makan siang. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial ke-8 di jam 1. Nah, untuk tutorial ke-7 kita mulai dari pemahaman bagaimanakah saham perseroan dikeluarkan. Jadi, Bapak Ibu sudah mempelajari sebelumnya bahwa perseroan terbatas atau PT, istilah awam yang kita kenal, itu kan terdiri dari modal-modal yang disebut sebagai saham. Nah, saham ini dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nah, yang dimaksudkan ini adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas pemiliknya dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Jadi Bapak Ibu, tidak ada dalam saham PT ini dikenal saham atas nama. Jadi memang kalau saham itu atas namanya saya misalnya ya, saham atas nama Sukni Tumi, ya berarti itu adalah saham saya. Saham atas nama, sebagai contoh, Pak Muhammad Ridho,
berarti atas saham Bapak Muhammad Ridho. Juga kalau misalnya sahamnya atas nama Belinda Mangindan, juga seperti itu. Jadi sebagai contoh, tidak ada saham yang atas nama lain atau atas unjuk. Nah, persyaratan kepemilikan saham ini juga Bapak Ibu harus perhatikan bagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, yang maksudnya di sini adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi perseroan, melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu. Misal Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan. Artinya, jika perseroan Bapak Ibu bergerak di bidang perbankan, apakah ada dibikin bank, misalnya ya, bank atau usaha-usaha di bidang perbankan yang lain, maka kepemilikan saham itu juga harus disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia. Begitu juga misalnya lagi Bapak Ibu adalah perusahaan penambangan batu bara. Nah, itu juga harus diperhatikan ke sahamnya menurut ketentuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, jadi tidak boleh nanti aturan kepemilikan saham persyaratannya bertentangan dengan undang-undang yang berwenang. Kemudian, kalau persyaratan kepemilikan saham tidak dipenuhi, dan pihak yang memperoleh kepemilikan saham itu tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, dan saham itu tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai sesuai ketentuan undang-undang atau anggaran dasar. Nah, maksudnya adalah tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, yakni hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan. Nah, jadi jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka Bapak Ibu tidak bisa dicatatkan dalam daftar pemegang saham. Ya, tidak dapat juga menjalankan hak selaku pemegang saham. Ya, artinya tidak punya apapun, nihil. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan apakah kepemilikan sahamnya Bapak Ibu di PT itu persyaratannya sudah terpenuhi apa belum? Itu. Nah, kemudian bagaimanakah ketentuan nilai saham? Yang pertama, nilai saham itu harus dalam mata uang rupiah, tidak dalam mata uang asing. Ini jelas. Kemudian, saham yang tidak ada nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Jadi harus ada nilai nominal. Berapa rupiah? Ya, tidak bisa tidak ada. Nah, tapi kalau untuk PT yang ada dalam bursa efek, yang sudah memperjualbelikan sahamnya di pasar modal, nah ini perlu dicek lagi peraturan terkait pengeluaran saham tanpa nilai nominal.
Nah, jadi ketentuan Undang-Undang 40 2007 ini juga nanti diatur lebih lanjut di Undang-Undang bidang pasar modal. Jadi ketentuan nilai tanpa nilai nominal ini tolong diperhatikan juga. Apakah sudah sesuai atau belum. Jadi saham tanpa nilai nominal ini ada juga diatur di peraturan perundang-undangan di pasar modal. Tapi saya tidak akan membahas sampai ke situ karena kita khusus di Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas saja dulu. Kemudian apa saja daftar pemegang saham? Nah, bagi Bapak Ibu yang menjadi direksi, harus diingat kewajibannya ya. Jadi Bapak Ibu itu harus mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Mengadakan ini artinya dibikin menjadi ada. Jadi ya dibikin catatannya, dibikin formatnya, dibikin bukunya. Nah, dan disimpan. Nah, yang ada isinya adalah nama, alamat pemegang saham, kemudian jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham. Ini yang kemarin sudah kita bahas mengenai klasifikasi saham. Nah, jadi ada beberapa klasifikasi saham di satu perseroan, A, B, C, atau klasifikasi 1, 2, atau 3. Maka itu harus dicatat di daftar pemegang saham. Kemudian jumlah yang disetor atas setiap saham. Dan ini adalah nilai nominal saham. Jadi nilai yang paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham. Kemudian nama dan alamat dari orang, perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Jadi Bapak Ibu, saham ini juga bisa digadaikan dan bisa juga sebagai jaminan fidusia. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang punya saham, itu sama dengan Bapak Ibu punya nilai harta benda seperti layaknya Bapak Ibu punya tanah, punya rumah, punya mobil, motor, mesin ya. Nah, itu bisa digadaikan saham ini. Nah, kemudian dia kalau untuk jaminan namanya adalah fidusia. Karena bukan benda yang tidak bergerak. Kalau tidak bergerak nanti masuknya ke jaminan hak tanggungan. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai direksi jangan lupa untuk dicatat apakah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham ini mereka gadaikan enggak? Atau mereka jadikan jaminan fidusia enggak? Gitu. Kemudian adalah keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain, bentuk uang atau bentuk lainnya. Oke. Menurut saya ini clear ya mengenai keterangan penyetoran saham, tinggal dicatat saja di dalam kolom keterangan. Oke, ini berikutnya adalah apa sajakah daftar khusus saham. Nah, Bapak Ibu sebagai direksi perseroan juga harus membuat dan menyimpan daftar khusus. Nah, yang itu memuat keterangan mengenai saham anggota direksi
dan komisaris beserta keluarganya di dalam perseroan, dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Nah, daftar khusus ini adalah sumber informasi, salah satu sumber informasi besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan pada perseroan dan bersangkutan atau persoalan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Nah, yang dimaksud dalam keluarga, dalam ketentuan ini adalah istri atau suami dan anak-anaknya. Dan kemudian daftar pemegang saham dan daftar khusus dicatat setiap perubahan kepemilikan saham. Baik. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki saham sebagai anggota direksi dan komisaris. Nah, itu dimasukkan ke daftar khusus saham. Juga keluarga Bapak Ibu juga, istri, suami, dan anak-anak, ya. Tidak termasuk paman, ponakan, itu tidak termasuk dalam definisi keluarga di sini. Nah, ini dalam prakteknya, saya kalau melakukan legal due diligence, jarang ketemu daftar khusus saham ini. Kalau daftar pemegang saham itu biasanya ada. Tapi kalau daftar khusus saham, direksi itu kadang-kadang nggak tahu. Padahal ini sangat penting karena akan mempengaruhi kepentingan antara Bapak Ibu dengan pemegang saham yang lain. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu adalah direksi dan komisaris. Dalam suatu kasus ketika perseroan terbatasnya dilanda oleh kerugian, tentu yang akan ditunjuk dan yang akan, bahasa saya itu, yang akan disalahkan, mungkin juga dibully oleh pemegang saham yang lain adalah direksi dan komisaris, ya kan? Sehingga ketika tidak ada daftar khusus ini, kadang-kadang menjadikan kecurigaan-kecurigaan yang tidak penting menjadi relevan. Misalnya, kenapa direksi kerjasama perjanjiannya dengan PT A, PT B, PT C, gitu ya. Ya karena dia juga punya saham di situ. Nah, sedangkan pemegang saham tidak tahu karena tidak dicatat di dalam daftar khusus saham, atau malahan tidak ada sama sekali daftar khusus saham ini dibuat. Sehingga tentu kalau ada kerugian, yang paling menderita kerugian adalah pemegang saham yang tidak punya saham di PT A, B, C tadi. Ini sangat penting. Kenapa perlu ada daftar khusus saham? Untuk perlindungan para pemegang saham, khususnya Bapak Ibu yang jadi pemegang saham minoritas. Ya. Soalnya biasanya kalau mayoritas itu pasti duduk menjadi direksi dan komisaris. Oke, kita lanjut. Bagaimanakah daftar pemegang saham dan daftar khusus saham itu? Nah, ini harus disediakan di kantor perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. Jadi Bapak Ibu yang menjadi pemegang saham PT bisa melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus. Jadi informasinya bagi para pemegang bersifat tidak rahasia dan harus disediakan oleh direksi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini adalah kewajiban nih. Kewajiban perseroan, daftar khusus saham, kewajiban perseroan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu adalah pemegang saham, Bapak Ibu bisa cek di situ.
Atau yang biasa sering saya lakukan di kantor juga adalah klien memberikan kuasa, klien sebagai pemegang saham memberikan kuasa kepada saya sebagai advokatnya atau konsultan hukumnya untuk mewakili kepentingan mereka di perseroan. Jadi bisa saya mencek itu daftar pembayaran dan daftar khusus. Nah, ini biasanya bagi Bapak Ibu yang sibuk, perusahaannya banyak gitu ya. Nah, ini harus dicek, tapi kalau dicek mungkin waktunya nggak ada, makanya saran saya tunjuk konsultan hukum atau advokat Bapak Ibu untuk mengecek ini, karena ini sangat penting. Karena nanti kaitannya tadi yang sudah saya jelaskan, benturan kepentingan antara para pemegang saham. Apalagi kalau para pemegang saham juga punya saham di PT yang lain yang menjadi mitra kerjasama dari perusahaan Bapak Ibu sekarang. Ya kan? Yang pasti dalam praktek yang saya temui ketika menangani secara litigasi sengketa perseroan terbatas antara pemegang saham, itu biasanya terkait kerugian dari perseroan terbatas itu. Tapi bukan kerugian karena bisnis faktornya, bukan. Tapi kerugiannya karena ada faktor kerjasama dengan perusahaan A yang mana ternyata itu adalah saham dari direksi perusahaan kita ini, ya kan? Dan itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dibikin merugi atau terlihat merugi. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu dibikin merugi ya, Bapak Ibu tidak memiliki untung. Kalau tidak memiliki untung, Bapak Ibu tidak mendapat pembagian keuntungan, dividen. Nah, itu kenapa juga sering terjadi masalah-masalah pidana, masalah-masalah perdata terkait pengurusan perseroan terbatas ini, Bapak Ibu. Nah, salah satunya menurut saya untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi, ataupun kalau terjadi kerugian bisa diminimalisir, Bapak Ibu sebagai pemegang saham yakni mengecek semua daftar pemegang saham dan daftar khusus saham ini dan diminta kepada direksi, dan direksi wajib untuk memberikan itu. Nah, kalau untuk perseroan terbuka, nah ini mengacu nanti ke peraturan perundang-undangan di pasar modal. Nah, kemudian di Undang-Undang 40/2007 itu memakai klausul dalam hal peraturan perundangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, berlaku juga bagi perseroan terbuka. Tidak mengatur lain adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi perseroan terbuka, tetapi peraturan perundangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dimasukkan ke dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang punya saham di perseroan terbuka. Nah, untuk bukti kepemilikan saham, Bapak Ibu, nah, pemegang saham akan diberi bukti atas saham yang dimiliki. Nah, bentuk buktinya ini nanti akan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah hak-hak pemegang saham. Sebentar saya cek dulu ke Bapak Ibu. Saya masih agak
ragu tadi karena ada masalah teknis share slideshow ya. Silakan Bapak Ibu chat kalau ternyata di Bapak Ibu slideshow-nya tidak keluar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagi Bapak Ibu sebagai pemegang saham itu ada haknya ya. Nah, di Undang-Undang 40 2007 itu haknya ada 3. Yang pertama, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Oke, saya jelaskan pelan-pelan dulu. Nah, ketentuan ini berlaku kalau saham sudah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama Bapak Ibu sebagai pemilik. Oke, clear ya? Jadi, baru berlaku setelah dicatat, bukan sebelum dicatat itu. Jadi, walaupun Bapak Ibu sudah membuat akta jual beli saham, misalnya sahamnya sudah dibeli, sudah ada AJB dengan notaris, tapi di daftar pemegang saham PT itu belum masuk. Nah, itu Bapak Ibu masih belum secara sah dianggap sebagai pemilik saham. Oke. Jadi kalau saya bawa simulasinya, lebih gampangnya gini Bapak Ibu jual beli rumah gitu ya. Sudah ada AJB di depan PPAT. Ya kan? Sudah ada di depan PAT, terus balik nama ke BPN, ya kan? Karena BPN-nya agak lama, PPAT-nya juga lupa nanya-nanya, sehingga rumah itu belum keluar sertifikat atas nama Bapak Ibu. Nah, apakah rumah itu sudah dianggap sebagai rumah Bapak Ibu dengan hak-haknya? Jawaban saya tentu tidak. Karena belum balik nama ke Bapak Ibu. Jadi ingat ya, bukan kepemilikan tapi hak. Ini tolong dibedakan. Kepemilikan adalah kepemilikan kita secara keperdataan, perdata. Tapi hak kita sebagai pemilik belum ada. Nah, konsep ini juga berlaku di saham. Jadi kalau saham itu belum dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atas nama Bapak Ibu, maka haknya tidak ada. Yang tadi saya sebut 3 tadi. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Nah, kemudian ketentuan menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan menjalankan hak lainnya tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Jadi ini yang sudah saya bahas sebelumnya di tutorial minggu kemarin, dan juga ada pertanyaan mengenai klasifikasi saham. Jadi kalau ada klasifikasi saham tertentu diatur, ya, ketentuannya itu bisa tidak menghadiri dan tidak mengeluarkan suara dan atau tidak menjalankan hak lainnya, maka Bapak Ibu tidak bisa. Jadi ketika Bapak Ibu membeli suatu saham, lihat dulu klasifikasi sahamnya apa, ya. Jadi apakah haknya ini memang hak penuh lah. Istilah saya hak penuh dan hak tidak penuh. Ya. Kalau hak penuh, yang tadi saya bilang 3 tadi, menghadiri, mengeluarkan suara, menerima pembayaran dividen, dan menjalankan hak lainnya, itu hak penuh, 3. Tapi kalau yang tidak penuh, nah itu, bahwa dia tidak bisa menghadiri, tidak bisa mengeluarkan suara,
ya kan, dan tidak bisa menjalankan hak lainnya karena dia adalah pemilik saham tertentu. Nah, setiap saham diberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Nah, kemudian pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas satu saham menurut kehendaknya sendiri. Nah, dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Oke, jadi Bapak Ibu ya, pemahamannya gini. Ini harus pelan-pelan dulu, karena ini ada perdebatan antara ahli hukum dan para praktisi hukum di dalam perseroan terbatas, termasuk saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang menjadi notaris mengenai hak-hak pemegang saham. Nah, saya berkeyakinan seperti ini. Saya mengacu ketentuan 40 2007 ini. Jadi, hak-hak di dalam saham itu bisa dipecah, yang tadi saya istilahkan dengan hak penuh dan hak tidak penuh, ya, untuk klasifikasi saham tertentu. Nah, apa aja klasifikasi saham tertentu itu nanti kita bahas dulu. Tapi ini adalah pemahaman dasarnya dulu. Nah, yang mana saham ini, ya Bapak Ibu, haknya itu tidak dapat dibagi-bagi. Ya, jadi kan ada 3 hak, ya tadi di atas itu. Nah, Bapak Ibu mau bagi nih sahamnya berdasarkan 10 saham haknya untuk menghadiri RUPS, 10 saham mengeluarkan suara, 10 saham membayar dividen, 10 saham membayar sisa kekayaan hasil likuidasi, 10 saham menjalankan hak-hak lainnya, misalnya gitu. Nggak boleh, nggak bisa, harus satu hak. Nah, jadi Bapak Ibu harus cek saham Bapak Ibu itu punya, sahamnya Bapak itu punya hak apa saja. Ya, hati-hati. Tapi ada pendapat teman-teman yang bilang bahwa kalau dia sudah punya satu saham, dia punya hak absolut juga untuk semua yang 3 ini. Nah, ini ada pertentangan secara teori ya dan secara praktek, ya kan. Jadi ada teman saya notaris yang mau bilang bahwa oh sahamnya harus kalau dibeli semua haknya harus masuk Pak Tumi. Ya, tapi ada juga notaris yang bilang ya saham itu bisa dibagi berdasarkan haknya tadi. Karena dia beli kan berdasarkan klasifikasi saham tertentu. Nah, pendapat saya pakai Undang-Undang 40 2007 dan saya setuju dengan notaris yang terakhir tadi. Yang mana bahwa saham atas klasifikasi tertentu itu tidak mempunyai hak penuh sebagai hak pemegang saham. Rujukan kita adalah Undang-Undang 40 2007. Ya. Jadi kalau ada orang beli saham, ternyata sahamnya cuman di situ hanya yang menerima pembayaran dividen ini misalnya, terus dia marah karena dia tidak diundang RUPS ya misalnya, karena memang di sini tidak ada punya hak dia untuk diundang. Dan itu jelas diatur di ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas itu. Itu tidak bisa. Nah, tapi ada juga pendapat yang lain. Menurut saya ini terserah aja ya, karena apalagi kita praktisi hukum, khususnya advokat litigasi ya seperti saya, ini sah-sah aja berpendapat dan karena kita punya parameter yang berbeda dan melihat sudut pandangnya berbeda. Solusinya adalah dibawa sengketa ini ke pengadilan negeri untuk diminta keputusan kepada hakim, ya kan? Bagaimana ini mengenai haknya ini, ya kan? Tentu putusan yang berkekuatan hukum tetap baru yang bisa kita pakai di dalam PT itu. Jadi bukan secara jamak juga atau general juga Bapak Ibu. Harus dilihat juga PT-nya. Nah, manakah yang benar pendapatnya? Apakah pendapat saya atau pendapat teman yang kontra dengan saya? Nah, saya
bisa memberikan beberapa referensi putusan, cuman nanti di tutorial berikutnya saja terkait sengketa-sengketa ya. Nah, cuman gambaran-gambarannya nih Bapak Ibu udah dapat nangkap lah ya, saya kira bahwa persaingan sengketa antar pemegang saham itu ya mirip-mirip kayak politik kita gitu, karena punya power. Nah, jadi Bapak Ibu walaupun sahamnya gede seperti yang kemarin saya infokan bahwa wah ya saham saya 10 miliar Pak Tumi gitu ya. Wah hebat, tapi haknya tidak ada untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hanya untuk menerima pembayaran dividen saja. Artinya Bapak Ibu tidak punya kontrol terhadap perusahaan. Tidak ada punya pengendalian terhadap perusahaan itu sebagai pemegang saham. Nah, apakah salah? Tidak. Karena Bapak Ibu sudah tahu apa yang dibeli sahamnya, jenisnya. Oke. Kemudian saham ini Bapak Ibu ya, boleh dimiliki oleh lebih dari satu orang. Satu keluarga besar mau beli saham, boleh. Satu RT, satu RW, mungkin kita bisa coba mengajak masyarakat untuk mau membuat usaha bersama, ya kan? RT-nya kita kumpulkan, RT kita misalnya kompak, ayo kita beli saham rame-rame, misalnya kita beli sahamnya PT Unilever sekarang nih. Kenapa? Sahamnya lagi turun, gara-gara Unilever mendukung LGBT katanya. Beli nih sama satu RT. Boleh, bisa Pak Tumi, bisa. Tapi lihat haknya apa dulu ya. Ya kalau Unilever kan haknya paling hak menerima keuntungan, karena itu kan dia sudah jualnya saham dengan hak itu aja di bursa efek ya, tidak termasuk pengendalian ya. Kecuali kita beli saham yang ada hak untuk menghadiri yang melakukan suara dalam RUPS ya, atau hak lainnya yang bisa dipakai sebagai menentukan pengendalian di dalam perseroan itu. Nah itu bagus itu Bapak Ibu. Jadi nanti caranya adalah menunjuk satu orang nih sebagai wakil bersama di dalam saham itu. Nah, jadi pemiliknya bisa taruhlah 100 orang. Nah, tapi wakilnya satu, bukan 100 nih. Wakilnya nanti satu. Nah, makanya saya juga diskusi sama beberapa teman notaris, dan mungkin saya juga mau ngajak teman-teman saya yang notaris dalam satu wawancara podcast ya di YouTube saya ini, bahwa saya mau nanya sebenarnya dalam notaris berani nggak notaris ya membuat konteks klausul saham atau menerima permohonan orang yang membuat PT bahwa mereka itu pengen dalam bentuk komunitas itu rame-rame. Nah, jadi apakah bisa atau tidak bisa dalam prakteknya notaris? Itu saya mau tahu sebenarnya. Karena kalau aturannya di Undang-Undang 40 2007 bisa. Ya kan? Satu saham itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang. Jadi misalnya satu saham nilai nominalnya misalnya 1 juta, oke lah patungan kita 10 orang 100.000. Ya kan? Nah, kemudian dibeli satu saham itu ya, bikin AJB di notaris. Notaris masukin ke dalam permohonan perubahan pemegang saham. Nah, saya dalam praktek belum ketemu ya. Tapi kalau dalam praktek pasar modal itu sering ketemu. Biasanya itu diwakili oleh manajer investasinya. Misalnya kita beli saham Unilever tadi contoh. Nah, kita pakai manajer investasi kita, contohnya yang lagi berperkara lah sekarang tuh Sinarmas Asset Management yang kasus Jiwasraya misalnya ya, ini contoh. Makanya yang menjadi wakil kita nanti adalah Sinarmas Asset Management, dan juga banyak yang lain, manajemen investasi yang lain Bapak Ibu. Nah, saya pengen tahu secara praktek apakah notaris bisa melakukan ini, karena secara aturan bisa, ya kan? Nih, saya nggak tahu apakah nanti sudah diatur oleh Menteri Hukum dan HAM terkait ini. Karena ini isunya sangat menarik Bapak Ibu. Bayangkan saja
ketika ini kita bahas dan banyak orang tahu, masyarakat tahu, saya misalnya sebagai suku Minang, punya suku lagi di kampung saya, di Padang Panjang itu, pengen dong saya, orang suku saya juga makmur. Dengan cara apa? Investasi saham. Gimana caranya? Gimana triknya? Karena kan saham dianggap PT ini selalu merugi terus. Selalu nggak untung gitu. Padahal sebenarnya bisa. Karena ini kan adalah instrumen investasi saham ini. Nah, ini menarik. Nanti saya coba kontak teman-teman saya yang notaris. Saya lihat juga di sesi tutorial ini ada beberapa sahabat ikut. Nanti coba kita bikinlah podcast khusus seperti ini ya, atau webinar. Saya juga minta penjelasan dari teman-teman notaris nih. Karena ini sangat menarik gitu. Kalau ini bisa kita patahkan ketakutan orang untuk membeli saham, ketakutan bahwa saham itu mahal, saham itu hanya bisa satu orang, bayangkan bakal bagus sekali investasi dalam sebuah PT itu. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini yang saya bahas tadi mengenai klasifikasi saham. Nah, dalam anggaran dasar itu bisa ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah pengelompokan saham dengan karakteristik yang sama. Jadi, setiap saham dengan karakteristik yang sama berada di klasifikasi yang sama dengan memberikan hak kepada pemegang sahamnya yang sama juga. Nah, kemudian jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar dapat menetapkan salah satu sebagai saham biasa. Nah, saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Oke, nah ini Bapak Ibu yang kita tadi sudah diskusikan ya, saya bahas bahwa saham itu nanti akan diatur di dalam anggaran dasar. Nah, disinilah kejelian kalau Bapak Ibu para pendiri perseroan terbatas memiliki konsultan hukum. Atau biasanya sebenarnya dalam prakteknya notaris itu sudah merangkap sebenarnya sebagai konsultan hukum. Ketika Bapak Ibu berkunjung pertama kali ke kantor notaris ya, atau mungkin kalau ada teman atau saudaranya yang notaris tanya-tanya ya, saya mau bikin PT nih gitu. Nah, itu secara tidak langsung si notaris itu kalau dia memberikan konsultasi pasti itu sudah bisa dianggap sebagai konsultan hukum. Nah, pertanyaannya apakah yang bersangkutan paham nggak dengan keinginan Bapak Ibu? Nah, ini kalau istilah saya ada yang disebut konsultan hukum pemalas dan ada yang disebut konsultan hukum rajin. Kalau yang pemalas itu Bapak Ibu, dia hanya mengacu kepada template aja. Jadi akta pendirian PT itu ada template-nya. Itu tidak perlu dipusingkan, bikin PT langsung jadi itu. Makanya kalau ada orang yang bikin PT sampai berbulan-bulan saya ketawain itu. Kok bisa? Apalagi dengan teknologi di AHU sekarang yang super cepat ya. Dalam berapa jam sudah jadi, kecuali ada kesalahan jaringan gitu ya. Error gitu misalnya. Nah, makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya yang notaris bahwa kan udah bisa cepet, ngapain lambat gitu. Kalau lambat zaman sekarang kita dianggap pemalas. Saya kalau pendirian PT juga sebagai konsultan hukum di kantor nggak cepet itu ya,
klien nganggap kita lelet gitu. Padahal nggak bisa lagi alasannya lelet-leletan. Nah, karena saya bukan notaris, saya sangat bergantung dengan performa kerja rekanan saya sebagai notaris gitu. Makanya kalau kita di kantor tuh punya rekanan notaris, tentu saya selalu nanya, bos, kalau bikin PT dari mulai awal sampai selesai berapa, bukan lagi jam kita tanya, bukan lagi hari Bapak Ibu, tapi saya udah nanya tuh menit. Berapa menit dari sejak semua persyaratan sudah selesai. KTP, karena kan pemegang saham itu buat mendiriin cuman KTP, NPWP doang. Ya kan, sama persyaratan-persyaratan administrasi lainnya lah. Ya, modal dasar berapa, ini semua berapa. Udahlah, nanti kita yang siapkan itu sebagai konsultan hukum pendirian PT ya. Pengalaman saya. Oh, 3 hari, Tumi. Saya langsung bisa lebih cepat nih, saya bilang. Jadi bukan masalah harga Bapak Ibu bayar. Ya, saya sering juga dapat pertanyaan dari calon-calon klien ya. Kalau bikin PT, berapa juta Pak? Sekian, kok mahal, ya kan? Yang sana lebih murah. Atau teman-teman saya notaris juga sering curhat ke saya juga, yang rekanan sama saya, ya, kita kayak window shopping bang gitu ya, tanyain kayak toko gitu kan. Ya namanya nasabah atau konsumen, ya sah-sah aja ya mereka bertanya seperti itu kan. Tapi sebenarnya juga kocak kalau misalnya harganya murah tapi selesainya bulanan gitu. Atau harian gitu ngitung, atau mingguan ya. Mestinya tuh jaman gitu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau mau mendirikan PT, tanya sama notarisnya atau konsultan pendirian PT-nya. Biasanya tuh biro jasa ya. Tanya, biasanya sih nyambi juga, ada lawyer juga di situ. Saya juga sama. Biasa. Nggak masalah sih, legal aja. Tanya ke mereka itu, ke saya juga misalnya, ke notarisnya juga, berapa lama Anda siap? Baru pertanyaan kedua, menurut saya yang benar adalah, berapa honorarium Anda? Bukan kebalik. Kalau sekarang kebalik. Berapa honorarium? Ya kan, baru pertanyaan keduanya, berapa lama selesai? Nah, padahal PT ini kan kita ngomongnya pengusaha. Mental pengusaha itu kan kecepatan. Ya kalau pengusahanya masih mentalnya mental yang hemat, berarti nggak ada modal bikin PT. Saya selalu bilang begitu tuh. Mungkin agak keras kali ya. Tapi saya merasa tuh orang nggak paham konsep PT ini. Situ kan mau bikin usaha. Ya sampean mau bikin usaha. Modal cekak. Modal awal aja di Undang-Undang 40 2007 minimal 50 juta, Bos. Ini ya, ini berapa duit? Cuman 2 juta, 3 juta, itu juga nanti lah Pak lah cari-cari, kan ketawa kita tuh. Ya kan? Karena apa? Niatnya bikin PT, itikanya udah jelek. Buat main proyek, ikut tender pemerintah, pesanan dari pejabat oknum ABC, pengadaan barang jasa. Begitu biasanya saya tetapin. Bukan bikin PT itu yang memang usaha gitu loh. Bukan bisnis gitu loh Bapak Ibu. Jadi, ya kalau udah ada Bapak Ibu mau bikin bisnis ya modal lah. Kalau saya bilang. Dan cari dan pilih notaris yang benar-benar kredibel dari segi kualitas jasanya ya. Jadi Bapak Ibu jangan asal hanya murah doang gitu. Kalau murah saya udah bilang nih, oh mau nyari yang murah, berarti lu nggak ada modal. Kalau nggak ada modal, ya bikin PT apaan itu? Mending lu nggak usah bikin PT bos, itu UMKM lu, mikro kecil menengah aja, nggak usah bikin PT. Kalau PT itu memang harus ada modal. Ya agak sombong dikit ya Bapak Ibu, maaf nih. Tapi saya sering tuh ngasih pemahaman ke orang-orang yang mau bikin PT, tapi menurut saya modalnya nggak cukup. Maksudnya tuh memang dia nggak ada modal, hanya
karena ada relasi, mungkin saudaranya jadi anggota DPRD gitu ya. DPR disuruh main proyek kali. Nah, itu yang saya kadang-kadang juga kesel gitu, bahwa ini sebenarnya saya bantu orang buat nyolong uang negara juga ini. Iya kan? Kalau dia bikin PT itu tujuannya buat begitu kan kita tahu tuh ketika ngobrol. Bapak Ibu notaris juga pasti sering punya pengalaman yang sama tuh. Bukankah kita nih dianggap juga kaki tangan korupsi nih nanti? Koruptor dan mungkin secara hukum tidak terbukti, tapi secara moral dan etika kan kita tahu nih orang mau nyolong uang duit negara nih. Masa kita bantu? Oke. Nah, ini saham-saham yang Bapak Ibu harus lihat ya. Kemudian, nah ini yang klasifikasi saham ya. Ini ada 5 di Undang-Undang 40 2007 itu. 1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Oke, paham ya maksudnya ya. Tanpa hak suara dan tanpa hak suara. Artinya Bapak Ibu kalau ada hak suara, Bapak Ibu bisa ngomong ke perusahaan, bisa bersuara itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan tertulis, bisa surat, bisa menyurati direktur sebagai pemegang saham, sebagai UPS juga bisa ya. Dan juga Bapak Ibu yang menjadi direktur, direksi, lihat juga siapa pemegang saham yang ngirim-ngirim surat atau nanya-nanya, punya hak suara nggak dia? Ini celahnya nih. Ya, karena biasanya yang cerewet-cerewet itu sahamnya yang minoritas ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf deh kalau Bapak Ibu yang minoritas sahamnya ya, pemegang saham minoritas. Tapi biasanya memang iya. Karena kan mereka sangat kritis karena mungkin uangnya sangat susah untuk diperoleh dan dia sangat menghargai investasinya lah kalau bahasa lebih halusnya saya bawa nih. Ya, kalau mayoritas kan ya dia memang yang punya modal paling besar, mungkin dia pendiri awal, biasanya begitu. Nah, coba lihat juga Bapak kalau Ibu kalau sebagai direksi punya hak suara nggak? Kalau nggak punya hak suara apa Tumi? Nggak usah dibalas. Memang nih diskriminasi Bapak Ibu saham ini ya. Karena ada kalau kastanya itu ada. Ini ada kasta ini. Ini kasta yang pertama saya bilang. Yang kedua, kasta kedua ya. Ya biar gampang nih ya. Klasifikasi saham itu apa sih? Ya kasta saham. Jadi bagi adik-adik yang ikut juga mahasiswa hukum yang ikut webinar saya ini, Anda biar gampang memahami hukum itu pelajarinya dengan cara memahami dengan konteks pikiran Anda yang paling gampang ya. Kalau saya lebih gampang menganggap klasifikasi itu sama seperti kasta. Ada Brahmana, ada Satria, apalagi ya. Apa saya lupa tuh kasta-kasta di agama Hindu ya, sama lah kayak gitu. Nah, kita bawa istilah kasta ke klasifikasi saham. Kasta saham. Oke. 1, kasta dengan saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, kastanya saham dengan hak khusus mencalonkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Nah, ini yang menjadi sengketa dalam pengurusan perseroan terbatas. Saya mau share nanti ada beberapa perkara yang saya tanganin di kantor. Tapi yang sudah ingkrah ya Bapak Ibu ya. Artinya saya tidak boleh membahas perkara yang masih berjalan secara etika dan kita advokat wajib menyimpan rahasia klien juga gitu. Jadi nanti yang akan saya bahas itu adalah putusannya, putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terkait ini sengketa pencalonan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Nah, jadi Bapak Ibu kita pahami lagi ya bersama bahwa saham ini adalah modal dan modal ini dipakai oleh PT untuk menjalankan operasional usaha. Untung ruginya usaha
itu ditentukan oleh kehebatan direksi dan komisaris. Nah, dulu kita sudah bahas sebelum tutorial THG sebelumnya bahwa Dewan Komisaris itu tugasnya secara general adalah mengawasi direksi. Direksi ibaratnya nih komisaris itu adalah DPR, ya. Direksi adalah presiden yang menjalankan perusahaan. Nah, jadi mungkin saya biar gampang karena saya lagi juga suka dengan politik-politik sedikit ya, masalah Jokowi. Jadi kayak gini aja. Jadi Dewan Komisaris, Ketua DPR, Ibu Puan, nah, dan anggota dan direksi Presiden di sini Pak Jokowi. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan Presiden dan atau DPR itu ada diatur. Jadi Bapak Ibu di sini ibaratnya rakyat nih, ya, pemegang saham ini adalah rakyat. Biar gampang nih. Karena ini sama. Nah, kita punya hak khusus untuk mencalonkan siapa yang akan jadi presiden dan siapa yang akan jadi ketua DPR. Permasalahannya adalah ketika presiden dan anggota DPR ini adalah pemegang saham mayoritas. Sehingga ketika kita ganti dengan orang baru, itu akan merusak kepentingan dari pemegang saham mayoritas ini. Jadi ketika PT-nya rugi, kalau PT-nya untung pasti happy dong, ya kan? Jarang ada PT yang untung ganti direksi sama komisaris. Kalau udah rugi pasti diganti. Ya kayak Bapak Ibu buka Google lah, terus ketik Erick Thohir gitu, itu ganti direksi komisar BUMN sekarang tuh Pak Erick. Kenapa? Karena rugi. Gitu. Nggak mungkin untung BUMN diganti. Nah, jadi hak pemegang saham itu Bapak Ibu punya untuk mencalonkan siapa yang akan menjadi anggota direksi dan siapa yang menjadi anggota Dewan Komisaris. Ini kasta yang kedua. Kasta yang ketiga, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali dan ditukar dengan klasifikasi saham lain. Oke. Jadi Bapak Ibu, saham yang Bapak Ibu miliki ini juga tolong dilihat ketentuannya. Apakah ada masa expire-nya? Biar gampang ya saya pakai bahasa awam aja. Masa expire sahamnya. Jadi ketika waktu tertentu contoh ya, 20 Agustus 2020 bahwa saham ini akan ditarik kembali. Ya kan? Maka hilang itu setelah 20 Agustus. Atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Ya, bisa. Atau diganti dengan saham dengan kasta lain maksudnya. Ya. Nah, di sini sering menjadi objek penipuan dalam pidana. Jadi ketika ada orang beli saham, ya, si A beli saham ke si B. Ya kan? Harganya murah. Karena kan pemilik saham bisa menjual sahamnya dengan harga yang dia tetapkan, kecuali dia atur lebih lanjut atau dikecualikan di anggaran dasar. Itu kan di anggaran dasar nanti bisa diatur Bapak Ibu. Anggap ini anggaran dasar memperbolehkan aja lah ya, bahwa semua pemegang saham bisa jual beli sahamnya tanpa persetujuan siapapun. Oke. Dijual nih. Tapi sahamnya expire 20 Agustus 2020, dibayar sekarang bulan Juli. Ya kan? Nah, pembeli ini menganggap bahwa dia punya hak. Benar. Tapi punya hak sampai kapan? 20 Agustus 2020. After tanggal 20 Agustus selesai dia. Nggak ada sahamnya lagi. Terkejutlah si pembeli ini kan. Wah, kenapa nih? Kenapa? Karena dia sudah ditipu. Jadi yang dijual ini saham biasa, ternyata tuh saham dengan kasta jangka waktu tertentu. Ini Bapak Ibu hati-hati. Nah, ini juga saya kemarin ada teman notaris juga konsultasi alma mater saya ya, Andalas.
Nanya, "Bang, gimana nih perkaranya begini. Jadi kawan saya ini bikin AJB saham, yang mana AJB ini ternyata adalah sarana untuk menipu orang. Jadi sahamnya dibilang saham biasa, tapi ternyata bukan saham biasa. Ya ini ada kasta ini. Jadi dia marah tuh yang beli. Jadi dia mau caplok, ternyata enggak. Dan parahnya lagi adalah kesalahan si pembeli adalah dia tidak melakukan legal due diligence dulu. Mungkin dia nggak mau bayar notaris apa pengacara kali ya. Jadi main bayar aja. Jadi statusnya ya status as if. Jadi ya status keadaan apa adanya aja saham itu. Kira sama teman saya AJB-nya. Ternyata dia tidak bisa ambil itu saham apa perusahaan itu. Marahlah ini yang beli. Laporin si penjual ke polisi, ke Polda Metro Jaya. Penipuan dan penggelapan, tipu gelap saham. Panggil lah kawan saya nih yang si notaris ya kan. Tanya jawab. Terus konsultasi. Jadi teman saya nih posisinya setelah BAP polisi baru tanya ke saya. Ya kan? Mestinya dia sebelum datang itu nanya dong. "Bos, ini gini gimana? Tolong dong, Bang," gitu ya. Ini main datang-datang aja. Etikat baik ini, teman baik ini. Orangnya saya kenal sejak kuliah. Nah, polisinya nggak ngerti Bapak Ibu mengenai klasifikasi saham. Jadi dianggap ini seperti jual beli biasa. Nah, jadi yang disudutkan di sini adalah si notaris. Kenapa Bapak nggak jelasin ini begini? Kenapa begini? Bapak kan notaris gitu ya. Kasihanlah teman saya ini. Nah, mungkin waktu itu teman saya ya namanya bukan advokat ya. Kalau advokat kita sudah punya mental untuk ditanya-tanya polisi Bapak Ibu. Kalau teman-teman di notaris ya mungkin kalau yang bukan background pengacara, murni notaris setelah sarjana hukum langsung ambil magister konotariatan, langsung ambil izin notaris, belum punya mental bagaimana menghadapi interogasi polisi. Jadi karena polisi itu kan punya teknik macam-macam, ada suara keras, ada suara bentak-bentak, ada lempar-lempar barang, macam-macam gayanya. Dan apakah itu legal? Saya belum tahu sih ada yang dilarang kecuali fisik ya, dipukul ya. Nah, selain dipukul dilarang yang dilarang tuh dipukul kali. Kekerasan fisik nggak boleh di dalam pemeriksaan polisi. Tapi dengan suara yang lantang, suara yang keras, dengan cara-cara trik-trik yang lain untuk mengorek keterangan dari si notaris, ya pendapat saya sih sah-sah aja ya. Kecuali mungkin notarisnya merasa nggak senang kali ya, itu bisa laporin aja penyidiknya ke propam, saya bilang sama teman ya, misalnya dia pakai bahasa binatang atau apa nanti misalnya ngomong apalah gitu ya. Nah, permasalahannya adalah polisi tidak memahami kasta saham ini Bapak Ibu, itu. Tapi kalau dia memahami ya, maka dia juga tahu bahwa ini transaksi tidak ada masalah. Dan notaris di sini tidak ada urusan dengan transaksi ini sebenarnya. Karena kan notaris tidak punya kewenangan untuk ngecek benar apa enggak nih, sah apa enggak nih gitu. Ini bagi teman-teman yang ikut dari notaris, koreksi ya saya kalau salah memahami kewenangan dan tanggung jawab notaris ya dalam AJB saham. Menurut saya tidak ada tanggung jawab apapun, hanya membuat secara akta otentik, melaporkan ke menteri bahwa sudah ada perubahan pemegang saham, dan sudah ada keluar surat pemberitahuan menteri ya, atau keputusan menteri kalau anggaran dasarnya perlu persetujuan menteri ya. Selesai. Ya kan? Case close menurut saya. Nah, tapi di pidana kan polisi ngejar unsur yang disebut, kita orang hukum semua mahasiswa hukum belajar
mengenai unsur material. Apakah benar notaris tahu bahwa adanya upaya penipuan ini? Ini yang saya bilang tadi, teman-teman, Bapak Ibu. Ketika kita tahu bahwa orang mau bikin PT untuk melakukan sebuah rekayasa korupsi berjamaah, contoh perkara yang udah jalan, udah putus, perkara Nazarudin. Silakan, banyak episodenya dia itu perkara Nazarudin itu, dan sangat dibahas, menarik itu kalau terkait dengan bagaimana rekayasa dalam sebuah hukum perseroan terbatas, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah notaris yang membuat akta-akta pendirian PT Nazarudin, notaris yang membuat akta AJB Nazarudin, atau dalam lebih ringkasnya notaris-notaris yang berkaitan dengan tindak pidana Nazarudin juga akan dihukum? Saya nggak tahu jawabannya. Tapi kalau bagi saya, ketika tahu kita ada niat buruk orang, ya mestinya jangan dibantu lah. Itu kita membantu orang ke kejahatan kan. Di agama aja dilarang. Tapi kalau secara hukum tentu ngomong secara pidana ya nanti niatnya sengaja atau tidak sengaja. Apakah notarisnya lalai, kalau salah ya, ada kesalahan itu. Saya akan bahas juga nanti di YouTube saya ya, mengenai kepidana ini, karena ini sangat menarik ini. Bagaimana pidana itu sebenarnya mengejar unsur material. Jadi Bapak Ibu tuh tidak bisa lari dari tanggung jawab, karena ada produk yang dikeluarkan oleh si notaris itu. Pertanyaannya adalah apakah notaris secara sadar tahu atau tidak tahu, dijebak, ya. Nah, itu hal-hal yang sangat penting kita lihat dulu kasus per kasus. Makanya bagi teman-teman yang gabung hari ini sebagai notaris, hati-hati. Karena ya kecuali ya udah punya mental untuk dipanggil-panggil polisi, jaksa, KPK, sama hakim ya. Nanti saya disalahin juga sebagai mewakili profesi pengacara, sering lapor-laporin notaris lagi ini. Enggak. Ibaratnya ya kalau pengacara itu kita mewakili klien, kita pasti akan cari dengan semaksimal mungkin lubang-lubang yang bisa kita pakai secara hukum untuk membela klien kita. Ya kalau notarisnya tahu bahwa ini adalah upaya untuk membuat sebuah kejahatan, menipu orang, wah, ya kena lah. Nah, klasifikasi keempat, kasta keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Bapak Ibu, kalau punya klasifikasi atau kasta saham yang punya pegang dividen, menerima dividen lebih dulu tuh enak banget ya. Jadi kita didahulukan dulu gitu. Nah, bukan hanya mayoritas. Jadi jangan sampai memahami berbeda bahwa kalau Bapak Ibu adalah pemegang saham mayoritas akan menerima dividen dulu. Enggak. Lihat dulu klasifikasi sahamnya, lihat dulu kasta sahamnya Bapak Ibu. Apakah punya hak untuk menerima lebih dahulu enggak dividennya? Atau paling akhir lagi? Nah, saya bilang tadi, apa bedanya konsultan hukum pemalas sama yang rajin? Ya, pemalas nggak akan ada ini menjelaskan ini. Kalau yang rajin ya akan ngasih tahu gitu. Sehingga keinginan dari para pendiri, keinginan dari para pemegang saham yang akan masuk ke perusahaan itu terwakili dengan kepuasan Bapak Ibu. Nah, itu yang membedakan Bapak Ibu pergi ke konsultan hukum ABC, pergi ke pengacara ABC, notaris ABC, puasnya beda. Itu tentu kalau tidak dikasih tahu dan ternyata tidak sesuai yang diharapkan, pasti sangat kecewa dong ya. Sebagai yang pengguna jasa notaris, pengguna jasa konsultan hukum. Nah,
Yang kelima adalah saham, kastanya adalah saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan dalam likuidasi. Ini bagi PT dalam status likuidasi, mau ditutup mau dilikuidasi, dihitung semua berapa nih kita untungnya atau modalnya berapa sisa gitu ya. Nah, dia lebih dahulu menerima itu. Kemudian Bapak Ibu ya, klasifikasi saham ini tidak selalu ya menunjukkan bahwa masing-masing berdiri sendiri atau terpisah, tapi juga berupa gabungan dari dua klasifikasi atau lebih. Di kasta ini bisa nanti dibikin 5 kasta saham ya, seperti yang saya jelaskan ini, atau nanti digabung. Nah, itu tergantung kesepakatan para pemegang saham di dalam RUPS. Makanya Bapak Ibu ya, saya kasih tahu aja tips cara untuk memilih notaris kah, konsultan hukum, PT-nya kah, atau biro jasanya. Coba tes dengan pertanyaan apa aja klasifikasi saham dalam Undang-Undang 40 2007. Ya, saya sekalian promosi ya. Teman-teman saya yang pinter hukum PT, notaris yang pinter hukum PT, pilih itu Bapak Ibu. Ya. Jangan pilih yang, gampang itu. Gampang. Nah, itu biasa begitu tuh ya kalau di praktek. Gampang lah itu, Bos. Nanti bisa diatur. Nanti bisa diatur. Maksudnya kita mau tanya, lu ngerti apa enggak sebagai konsultan hukum, sebagai notaris ya. Apa itu klasifikasi saham? Berapa jenisnya di Undang-Undang 40? Nggak bisa dia jawab. Ya, terserah Bapak Ibu mau pilihnya apa enggak ya kan? Kalau saya sih enggak, karena nggak ada kemampuan berarti, hanya bisa ngebacot doang. Oke. Selanjutnya nih ya, penentuan pecahan nilai nominal saham. Nah, di anggaran dasar itu dapat ditentukan pecahan nilai nominal saham. Nah, tapi dimungkinkan hanya diatur di dalam anggaran dasar. Nggak bisa di luar anggaran dasar, Bapak Ibu. Nah, pemegang pecahan nominal saham tidak diberikan hak suara perorangan. Kecuali ini, pemegang pecahan nominal saham baik sendiri maupun bersama pemegang pecahan nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 nominal saham dari klasifikasi tersebut. Nah, ketentuan hak yang ditimbul atas saham mutatis mutandis atas pemegang pecahan nilai nominal saham. Oke. Jadi Bapak Ibu, ada juga ini ya, diatur mengenai pecahan nilai nominal saham. Jadi klasifikasi saham juga diatur tadi ya dengan pecahan nilai nominal. Jadi misalnya begini maksudnya. Saham klasifikasi, pakai kasta aja ya. Kasta A. Kasta A nilai nominal sahamnya satu saham sama dengan Rp10.000. Oke, satu saham 10. Jadi kalau dia 1.000 saham kalilah 10.000 gitu. Kemudian kasta yang kedua, satu saham nilai nominalnya Rp1.000.000. Oke. Nah, itu diatur. Ini sering terjadi masalah nilai nominal saham ketika kita punya pemegang saham luar negeri, orang asing. Saya tidak berbicara apakah ini adalah PT penanaman modal asing atau tidak, karena PT penanaman modal asing itu terkait berapa persen saham asing di dalam. Itu baru bisa ditentukan apakah dia bisa mendapatkan fasilitas sebagai PMA, penanaman modal asing, atau sebagai penanaman modal dalam negeri. Ya misalnya cuman bulenya cuman punya ya 1% kali.
Itu belum tentu bisa disebut PMA, Bapak Ibu. Nanti kita ngacunya ke peraturan yang ada di PMA, penanaman modal asing ya, investasi. Nah, haknya yang timbul dari nilai nominal saham ini juga berlaku sama. Jadi nilai nominal ini akan mempengaruhi satu nanti dengan perhitungan pembagian keuntungan berdasarkan persentase saham. Ini dilihat tuh kasta-kasta sahamnya. Jadi Bapak Ibu dalam RUU PS, apalagi dalam pembagian dividen, harus cermat itu. Sahamnya berapa nilai nominal, haknya apa aja gitu. Ya, kalau pakai pengacaranya harus ngerti itu. Atau notaris pribadi ya, kalau mau punya notaris pribadi harus paham notarisnya. Biasanya di dalam perusahaan besar itu notulensinya adalah notaris. Ya, bisa sih notulensi itu bukan notaris, tapi kalau perusahaan besar adalah notaris. Kenapa? Karena mampu bayar honor notaris untuk hadir di RUPS, itu jawabannya. Bukan karena kewajiban notaris, Bapak Ibu. Itu fasilitas yang diberikan oleh si notaris. Bisa. Nah, notaris harus memahami ini. Ya kan, harus tahu dia si A apa aja haknya, si B apa aja, si C. Nah, kalau notarisnya kagak tahu, asal dibikin aja, salah bagi dividen misalnya, bisa digugat notarisnya. Atau salah dalam memberikan hak. Ini A cuman punya hak itu sebagai terima dividen. Tapi di dalam RUU PS, dia hadir. Padahal dia gak punya hak untuk hadir. Sama si notaris, karena dia kagak ngerti, ya kan, mungkin dia lupa atau lalai gitu, atau konsultan hukum seperti saya lupa atau lalai juga bisa kena gugatan. Kalau kita bilangnya, kalau di dokter itu kan malpraktek. Malpraktek itu sebenarnya sama juga, ke konsultan juga bisa diberikan nama malpraktek. Dan itu mengakibatkan kerugian. Nah, pemegang saham, Bapak Ibu pemegang saham bisa menggugat saya sebagai konsultan hukum atau notaris yang menjadi notulensi, karena orang ini dibayar untuk menjalankan fungsi sebagai notulensi di rapat. Biasanya nanti kan ada pimpinan rapat, nanti dijelaskan bahwa di sini hadir Bapak Sukni Tumi, konsultan hukum kita yang akan mengawasi dan memberikan tuntunan di dalam RUU PS ini. Nah, silakan Bapak Tumi memberikan pemaparannya. Nanti saya paparkan itu, atau notarisnya akan memaparkan itu. Dan notaris lupa atau lalai atau ya nggak pernah diulang-ulang kali ilmu hukum PT-nya, asal ya tadi saya bilang ya bisa diatur, asal bisa diatur tipenya ya. Nah, kena di situ. Dan saya ada perkara itu, Bapak Ibu. Ada perkara itu sama notarisnya dan ganti rugi ke klien saya. Karena klien saya benar-benar nggak mau terima. Itu kenapa? RUPS itu ibaratnya itu kayak pemilu, Bapak Ibu. Ya. Sama ketua pemilu, sama KPU di TPS ya. Ketua TPS, kita nggak bolehnya hak nyoblos. Nggak bisa nyoblos kita. Padahal kita pemegang saham bisa ngasih hak suara, bisa ngasih nyoblos, bisa nyalonin. Nah, sama ketua TPS-nya bilang, Pak Tumi nggak bisa nyoblos karena nggak terdaftar sebagai tempat nyoblosnya di sini. Nah, ketua TPS-nya salah karena dia nggak paham, nggak baca, dan hal-hal teknis lainnya lah. Itu kan tergantung profesional masing-masing. Bagaimana sikapnya Pak Tumi? Ya, salah lu. Kenapa lu nggak profesional? Saya jawab mah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati.
bagi Bapak Ibu yang notaris, bagi Bapak Ibu yang legal perusahaan, bagi Bapak Ibu yang menjadi konsultan hukum seperti saya juga, kalau itu Anda dibayar untuk menjadi orang yang mengawasi, orang yang akan memandu, bahasanya pasti memandu itu. Nah, ini maksudnya. Jangan sampai salah. Apalagi ini nih, ini soalnya pecahan nilai nominal saham nih. Ini sangat prakteknya tuh sangat harus dipahami lebih dalam bagi kita yang sebagai penanggung jawab. Kalau nggak kisruh Bapak Ibu, apalagi kalau dia bawa lawyer juga, atau dia bawa konsultan hukum dia juga, kenapa saya nggak bisa, kenapa saya gini. Nah kalau tahu kesalahan kita, kebodohan kita di sini, ya hancur jejam rekam kita sebagai profesional Bapak Ibu. Khususnya bagi yang legal perusahaan ya, Anda pasti dipecat di tempat itu kalau saya jadi direkturnya. Iya dong, udah dibayar. Tapi kalau notaris sama pengacara ya paling kita senyum-senyum aja, asem ya kan. Iya deh gitu kan. Kita nggak bakal dipecat, uang kita bayar gaji sendiri, bukan gitu kan. Ini hati-hati nih Bapak Ibu yang ikut adalah legal perusahaan. Nah, hati-hati. Selanjutnya adalah ketentuan pemindahan hak atas saham. Nah, di anggaran dasar itu ada diatur. Nanti tinggal dibaca aja anggaran dasar persoalannya apa. Nah, ini yang harus paling diingat oleh kita semua. Pemindahan hak itu harus dilakukan dengan akta pemindahan hak. Jadi hak atas saham itu harus dibuat dalam bentuk akta. Jadi Bapak Ibu, akta ini ya bisa dibuat secara dalam bentuk di bawah tangan dan di akta notaril. Oke. Nah, yang mana nanti salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Nah, jadi ini hal utama. Jadi tidak bisa hanya dengan lisan atau selembar kertas doang gitu ya. Jangan. Gitu. Atau kayak saya baru ada kasus tanah, orang bayar tanah pakai kwitansi doang gitu. Nggak ada perjanjiannya. Ini dianggap sudah perjanjian Pak. Gitu. Ya kan orang kampung kan gitu ya, orang nggak tahu. Nah ini dianggap kwitansi ini sebagai perjanjian jual beli kita Pak. Nah saya belum menemukan praktek di dalam PT bahwa ada orang pemindahan hak atas saham sama kayak tadi saya jelasin beli tanah dengan cuman bilang ini kwitansi saya sudah bayar sahamnya Bapak ini ya Pak ya, ini kwitansinya Pak. Ini sudah bukti bahwa sahamnya udah punya saya gitu. Kalau tanah saya sering ketemu orang-orang yang keras seperti itu karena dia merasa ini udah haknya dia karena dia udah bayar. Ingat harus ada dengan akta pemindahan hak. Itu bisa dibikin di notaris atau di bawah tangan. Artinya itu perjanjian tanpa di depan notaris. Langsung bikin boleh. Dan ingat salinannya harus disampaikan ke PT. Jangan disimpan aja Bapak Ibu. Kalau nggak disampaikan gimana? Ya nggak diakui. Kalau nggak diakui gimana Pak? Ya nggak masuk ke daftar pemegang saham. Yang tadi saya bilang. Tidak masuk daftar pemegang saham berarti Bapak Ibu belum sebagai pemegang saham diakui di PT. Masalah kepemilikannya gimana? Itu beda. Yang saya bilang di sini adalah haknya sebagai pemegang saham. Ya nanti bisa kalau terjadi kasus seperti itu nanti bisa diurus kok gitu. Asalkan memang sudah dibayar. Nanti kembali kita nanti masuk ke hukum jual beli. Jadi, luas ini Bapak Ibu hak atas saham. Nanti jual beli apa Pak Tommy? Nanti juga saya bahas di tutorial ini. Pokoknya Bapak Ibu bisa gabung di grup WA kita THG atau di YouTube kita THG ya.
Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipahami bagi Bapak Ibu yang jadi direksi. Bagi direksi ini. Jadi Bapak Ibu wajib mencatat hak atas saham, tanggalnya, harinya ya, ke dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Dan memberitahukan itu kepada menteri atas perubahan susunan pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Nah, maksudnya ya, memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri adalah perubahan susunan pemegang yang disebabkan oleh warisan, pengambil alihan, dan pemisahan. Nah, ini Bapak Ibu, saya yang sampaikan, definisi kalimat memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri, ini bukan saya yang ngomong. Bukan. Tapi ini udahlah penjelasan di Undang-Undang 40 2007. Nah, pasal berapa itu Pak Tumi? Buka aja lah Undang-Undang 40 2007-nya. Bapak Ibu lihat, baca. Nah, saya sengaja di dalam slide-slide dan presentasi tutorial komunikasi tidak memberikan pasal karena saya belajar dalam psikologi pembelajaran pendidikan, kalau murid itu sudah diberikan pasal 1, pasal 2, dia ngapal. Kalau ngapal, saya nggak usah presentasi, nggak usah bikin webinar ke Bapak Ibu, nggak usah ngejelasin begini. Cukup saya kasih aja undang-undangnya, baca aja sana. Gitu. Atau buka aja Google sendiri, ya kan, baca gitu kan. Sama kayak dulu saya belajar di Fakultas Hukum tuh kita sebut metode dosen modul. Ini ada teman saya di tutorial hukum gratis nih di room, saya lihat ada yang gabung. Tapi nggak usah sebut nama. Nah, kalau waktu kuliah dulu ya gitu, mainnya modul. Beli modul sama dosen. Kalau nggak beli modul, nilai nggak bisa C. Ya kan? Dan yang akan diujikan oleh dosen kita adalah apa yang ditulis beliau itu di modul itu. Jadi caranya adalah hafal itu modul luar kepala. Dulu di kampus saya seperti itu. Saya bukan ngejelekin kampus saya, cuman ini lucu sekarang. Saya ingat-ingat lagi. Karena waktu itu saya orang yang berantem sama dosennya dapat nilai E. Karena mengkritisi dosen modul dan melaporkan ke dekan. Ya saya masih anggaplah itu. Makanya saya bilang sama orang tua, sama teman-teman, nilai saya bukan karena saya goblok, saya bilang. Bodoh, bukan. Udah saya nggak suka dengan sistem modul itu. Karena saya nggak ada belajar apa-apanya, hanya ngapal. Hanya Bapak Ibu ya, silakan nanti dilihat. Ini di Undang-Undang 40 itu, ini penjelasannya menyampaikannya seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau pemberitahuan itu belum dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai direksi, Menteri bisa menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu yang direksi ya, kalau nggak diberitahuin, ngamuk ini pemegang sahamnya, karena dia belum tercatat. Dan siap-siap aja kalau Bapak Ibu adalah direksi yang tidak punya saham, tidak punya kontrol, tidak punya power, ya dipecatlah nanti di RUU-PS berikutnya. Atau dibikin RUU-PS luar biasa untuk memecat Bapak Ibu. Karena tidak profesional menjalankan kewajiban. Ya, saya kalau menyampaikan presentasi sering dengan bahasa-bahasa lucu, tapi sebenarnya itu serius. Saya nggak bisa menyampaikan dengan bahasa yang lain ya, karena ya biar Bapak Ibu yang jadi direksi sekarang tuh jangan nganggapnya ya santai gitu ya. Ada kewajiban loh di undang-undang, dan kalau saya jadi pemegang saham, saya bisa pakai alasan ini kalau Bapak Ibu teledor, lewat waktu, nggak menjalankan kewajiban, sehingga A ini kami usulkan diganti sebagai direksi dengan si B.
Bentar dulu. Mungkin juga Pak Erick Thohir ya mengganti direksi komisaris BUMN itu karena dia tidak menjalankan undang-undang PT ini juga. Bagaimana yang kita udah pelajarin di tutorial kalau nggak salah di 3 sama 4, bahwa undang-undang PT ini berlaku juga untuk BUMN, kecuali hal-hal yang diatur lebih lanjut di undang-undang terkait BUMN atau peraturannya. Tapi secara gamblang atas nama PT, kayak PT Garuda Indonesia, ya kan, itu masih berlaku undang-undang PT. Dan dia ada TBK-nya juga, berarti dia berlaku juga ketentuan di pasar modal. Dan dia juga adalah BUMN, berarti juga nanti ada pemberlakuan dengan undang-undang yang terkait dengan BUMN. Nah, saham yang diatur dalam pasar modal itu yang tadi saya bilang, pasar modal juga. Jadi direksi Bapak Ibu hati-hati. Kecuali Bapak Ibu pemegang saham mayoritas punya kontrol dan power, jadi semua masalah-masalah itu bisa di-wipe. Ya kan, kalau bahasa saya itu, bahasa kita ya, apa lo gue yang punya kok. nggak udah masalah, ya kan. Tapi kalau direksinya makan gaji di PT, ya kan, komisaris makan gaji, nggak jalan kewajiban. Contohnya kayak Pak Ahok gitu ya. Pak Ahok kan komisaris di Pertamina, makan gaji kata dia. Dia nggak punya saham di Pertamina. Dia ditunjuk oleh negara berdasarkan perintah presiden melalui Menteri BUMN. Nggak jalanin kewajiban nih, pemegang saham yang lain bisa ngajuin pemberhentian Pak Ahok sebagai komisaris karena tidak menjalankan kewajiban. Dan juga sebagai direksi kalau ada direksi yang lain ya. Oke. Berikutnya adalah ini apa saja nih persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham. Jadi di anggaran dasar itu Pak Ibu ya, ada 3 syarat diatur. Yaitu keharusan menawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Yang kedua, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. Dan atau yang ketiga, yang C, keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kewarisan. Yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum adalah peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan. Oke, jadi Bapak Ibu ya, syarat yang pertama menawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham, dan syarat kedua mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari organ perseroan, itu saya sebut syarat wajib. Ya, syarat wajib. Sedangkan yang ketiga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan, itu syarat sunnah. Paham ya? Artinya Bapak Ibu harus memenuhi dulu syarat wajibnya. Nah, dan itu diatur di anggaran dasar. Nah, ini ada yang masalah ini ya, anggaran dasar dapat diatur persyaratan. Nah, dapat diatur ini nih ada perdebatan juga, apakah itu wajib masuk klausul ini di anggaran dasar atau tidak. Saya tidak mau debat apakah itu gimana, itu kalau saya selalu orangnya kita punya masing-masing pandangan berbeda, kita hormatin. Kalau mau lebih jelas ya kita uji aja di pengadilan. Saya orangnya yang seperti itu prinsipnya. Jadi menurut saya nih, pemahaman saya, ini adalah syarat yang harus dimasukkan di anggaran dasar. Alasannya apa? Nah, di Undang-Undang 40 2007 bilangnya seperti itu. Tapi kan ada kata-kata dapat diatur.
Berarti bisa ya bisa enggak. Oh ya udah, itu terserah dari ahli yang lain, teman-teman yang lain. Mau dimasukin apa mau enggak, yang pasti nanti apabila itu persyaratannya mengerugikan kepentingan orang dan itu tidak dimasukkan, padahal di Undang-Undang 40 harus dimasukkan. Sorry, dimasukkan, nggak pakai harus, kan bahasanya dapat diatur ya. Terjadi permasalahan ya, dan kalah ya, berarti pendapat Anda salah dong. Pendapat saya yang benar. Gitu aja gampangnya. Nah, Bapak Ibu, ini slide yang terakhir untuk sesi tutorial yang ke-7, karena sudah mau jam 12 ya. Saya sampaikan dulu. Habis ini akan saya tutup. Nanti sesi tanya jawabnya setelah akhir dari sesi ke-8 ya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab di sesi ke-7. Kita isoma jam 12 sampai jam 13. Jam 13 sesi ke-8 sampai slide habis. Nah, baru nanti sesi tanya jawab. Oke, saya infokan itu dulu. Nah, ini buat sesi yang ke-7, slide ini adalah, jadi ya, bagi pemegang saham ya, yang mana anggaran dasarnya itu mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan lebih dahulu kepada saham yang lain dengan klasifikasi tertentu atau tidak, jangka waktu 30 hari, terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan. Ternyata yang ditawarkan ini nggak jadi beli, maka pemegang saham menjual dapat menawarkan atau menjual sahamnya kepada pihak ketiga, artinya di luar dari pemegang saham yang lain. Oke, jadi tadi yang saya bilang, permasalahan kata-kata dapat diatur. Nah, ini bisa dimasukkan atau tidak dimasukkan. Nah, kalau saya menyampaikan, karena di undang-undang ini diatur seperti itu, ya kita masukkan saja. Karena ini Undang-Undang 40 kan dia maunya prinsipnya ada keadilan. Dan juga kan ibaratnya kita dalam suatu PT itu kumpulan-kumpulan pemegang saham ini kan adalah biasanya kenalan, teman. Ya kan? Tentu kalau kita mau masukkan pemegang saham yang baru, artinya kita punya teman yang baru gitu. Kalau saya memahami dari konsep pertemanan ya, bukan dari konsep bisnis. Nah, gimana kalau tidak mau diatur? Nggak masalah, itu ketentuan dari pemegang saham. Tapi kalau ditanya pendapat saya sebagai konsultan hukum, saya akan merekomendasikan dimasukkan di dalam anggaran dasar. Harus ada persetujuan dari pemegang saham yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, kita kenal dengan pemegang saham yang mau masuk ini. Siapa dia? Ya kan? Karena kita mungkin nggak mau orang ini masuk, ya udah gue beli deh sahamnya. Saham pemegang saham itu Bapak Ibu beli aja, karena nggak mau orang lain masuk kan, nanti ngerocokin, bikin kita nggak nyaman di dalam, ya kan? Karena kita mau bisnis kan mau nyaman. Nah, biasanya buat PT-PT yang memakai klausul seperti ini tujuannya menjaga pertemanan mereka sebelumnya tuh tetap bagus. Tapi kalau tidak ada, itu biasanya memang itu murni bisnis biasa. Nah, kalau PT Bapak Ibu tidak memiliki klausul seperti ini, saran saya serahkan ubah anggaran dasarnya, masukin klausul ini. Kalau tidak, nanti itu ada potensi sengketa dengan pemegang saham yang baru karena tidak kesamaan visi, tidak kesamaan pandangan berbeda. Yang namanya teman baru ya, kenalan baru ya, mungkin dia punya niat jahat ya kan, atau apa kita nggak tahu. Jadi menurut saya perlu dimasukkan klausul bahwa teman ibu atau bapak yang mau keluar itu ya, pemegang saham A ini ya tawarin dulu ke kita.
ke Bapak Ibu. Nah, jangka waktunya adalah 30 hari. Mau dibeli apa tidak? Kalau tidak mau dibeli, maka pemegang saham yang menjual tadi akan menarik kembali penawaran itu. Nah, kewajiban menawarkan kepada pemegang saham yang lain itu hanya berlaku satu kali. Maksudnya berlaku satu kali ya, di dalam Undang-Undang 40 2007 di penjelasannya menyampaikan anggaran dasar perusahaan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari satu kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Oke. Jadi di dalam anggaran dasar tidak boleh dibikin menawarkan 2 kali, 3 kali. Hanya bahasanya menawarkan ke pemegang saham lain. Dan itu berarti berlaku satu kali. Karena di Undang-Undang 40 2007 sudah menjelaskan berlaku satu kali. Nah, kalau Bapak Ibu yang menjual nih ya, pemegang saham yang menjual, tawarin aja kepada teman-temannya yang lain, saya mau mau bikin rumah, perlu uang cepet, saya mau jual saham saya jual sekian gitu. Tawarin aja 30 hari masanya. Kalau enggak, dia nggak mau, ya sudah. Bisa masuk dengan uh, pembeli yang lain di luar pemegang saham. Nah, oke, Bapak Ibu, itu dulu untuk sesi tutorial hukum gratis ke-7. Azan salat zuhur sudah masuk. Saya mau sholat dulu bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim. Selamat sholat zuhur. Dan kita akan break 1 jam sampai jam 1 siang. Nanti untuk link Google Meet-nya akan saya info lagi di grup. Jadi ini link grupnya bukan ini. Akan berbeda lagi. Terima kasih. Saya ucapkan selamat makan siang dan sholat zuhur bagi yang melaksanakannya. Demikian saya sampaikan. Saya tutup dulu mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.